Oke guys, jadi di video kali ini kita dapat project untuk renovasi kolam ya, tapi saya cuman mengawasi tukang. Nah, jadi saya yang mengatur filtrasi dan lain-lain. Ini ikannya juga udah saya pindahkan, tadi itu ada ikannya. Nah, ini ikan koi ya. Ini kita tampung di bak dulu untuk beberapa hari ke depan atau mungkin sekitar beberapa minggu. Nah, ini kolam yang lama itu kita sedang keruk di sampingnya karena kita mau lebarkan juga. Nah, niatnya itu kita buat itu mau lebih pendek tapi lebih lebar ya. Kalau ini kan dia panjang saja ya. Nah, niatnya itu kolamnya persegi ke sini teman-teman. Nah, untuk sebelah samping tembok pilar itu nanti dibuat untuk chamber. Jadi kurang lebih nanti ukuran kolamnya itu 120 kali 120, dalamnya itu sekitar 60 sentian. Nah, untuk chamber terpisah itu chambernya 40 sentian kurang lebih. Ini kita mulai pengerukan dari samping bangunan kolam dulu, kata tukangnya keruk di samping dulu biar nanti bongkarnya juga lebih mudah. Ini kendala kita juga ada kabel di sini, dan untungnya itu kabelnya itu tidak terkena pacul ya, atau tidak terpotong. Jadi harus lebih hati-hati kalau ada penggalian seperti ini ya, apalagi di perumahan itu kadang random teman-teman. Ini kita udah gali di samping, ini kita hancurkan kolam yang lama ya. Ini bangunan kolam lama itu lumayan kuat karena kata tuangnya kalau kolam itu sebenarnya kuat karena terendam air ya, jadi bangunannya itu lebih kuat. Mungkin semennya juga banyak ya. Nah, ini kita udah hancurkan separuh ya. Ini yang kita ambil dari kolam yang lama itu tembok letter L nya ya. Itu kita bongkar karena nanti memakan waktu, dan sekalian untuk tambahan tembok juga biar lebih hemat juga, dan pengerjaan bisa lebih cepat. Jadi nggak mau basir juga, kita memanfaatkan yang bisa dimanfaatkan. Ini kita terus keruk sampai kedalamannya itu sekitar 80 cm karena nanti dipakai untuk menanam pipa BD ya. Kita pipa BD itu nanti kita pakai 2 in sama skimmer. Nah, jadi kita keruk yang lumayan dalam 80 cm, sama nanti untuk pengecoran bawah yang enggak cor-cor banget sih, nanti pakai adukan sama bata. Kurang lebih seperti ini pas prosesi pengerukan. Nah, ini udah kedalaman 80 sentian. Ini tuangnya lagi mau pasang benang untuk leveling ya, biar rata ya. Jadi ini kita keruk itu lumayan panjang ya. Ini saya juga lagi kuras untuk ikannya ya. Nah, ini untuk ikan kita lakukan pergantian air setiap hari karena tanpa filtrasi cuman pakai air atau ini juga kita puasakan ikannya udah beberapa hari. Dan ini kita udah mulai pemlesteran di bawah ya. Ini kita kasih bata juga biar adukannya itu enggak kebanyakan juga kata tukangnya. Tapi ini semennya itu memang agak banyak, jadi lebih kuat juga. Ini untuk pipa backwash antar chamber itu kita pakai 1 inch per 4. Dan untuk pipa kurasnya itu nanti kita kuras dari pompa itu ada 3/4. Sama ini udah ada pipa kuras yang lama ya, cuman setengah in yang lama. Kita nggak buat jalur kuras yang baru yang ketuk di bawah ya, karena itu nanti kelamaan. Jadi kita buat di jalur atas tapi nanti kurasnya itu pakai pompa. Untuk pipa dari pompa itu kita pakai 3/4 untuk ke waterfall juga. Nah, untuk pipa bottom drain sama skimmer itu kita pakai 2 in. Ini kita mulai pembuatan untuk waterfall ya, karena udah pemasangan batu alam juga di sekeliling. Kita buat waterfall ini panjangnya sekitar 50 sentian. Nah, tapi nanti waterfall untuk jatuh airnya itu sekitar 50 sentian. Nah, ini udah mulai pengajian juga di bagian dasar ya. Kita bisa lihat itu ada 2 lubang dari BD ya.
satu dari BD, satu dari skimmer, jadi itu full 2 in. Nah ini waterfall udah hampir selesai, dan bagian dasar juga udah di aci. Untuk bagian chamber tinggal di bagian kolam saja yang belum di aci. Itu untuk chamber itu kita sekat terakhir ya, karena kalau kita sekat dulu nanti pengajiannya itu enggak maksimal, dan resiko kalau pengajian enggak maksimal itu bocor di kemudian hari, atau bocor pas kita isi air ya. Jadi untuk meminimalisir itu kita aci dulu baru kita sekat. Dan untuk di pojokan itu sebenarnya ada batu pondasi, yaitu di pojok kita cuman semen aja biar nggak perlu mopok-mopok pondasi. Ini lumayan rapih, dari tukangnya juga bagus pengerjaannya. Nah ini udah kita pasang sekat chamber juga. Untuk sekat chamber itu kita pakai keramik, dan waterfall udah selesai. Ini waterfall full kita pakai batu alam, jadi lebih estetik juga. Dan ini langsung kita lakukan pelapisan setelah menunggu 2 hari. Nah udah kering aciannya, kita langsung aplikasikan flexicode ya. Ini kita pakai full flexicode yang 2,5 kilo. Nah ini kita pakai 2 tahap pelapisan, dan ini kita langsung isi air. Sebenarnya kemarin udah tak isi air juga, tapi kita buang, kita isi air baru lagi. Ini kita pakai 2 pompa, satu untuk arus ini yang 2500 liter, dan satu yang 4000 liter ini ke waterfall. Ini untuk isi air ya. Ini untuk jalur isi air, ini kita pakai 3/4 itu dari toren penampungan ya. Dan itu di bawah itu ada stop kran setengah in, itu tuh kuras air kalau kurasnya itu tanpa mesin. Kalau mau kuras pakai mesin bisa. Ini ada jalur 3/4 itu untuk kuras pakai mesin ya. Jadi satu untuk kuras, satu untuk ke waterfall kalau dari yang mesin 4000 liter. Untuk chamber ini kita sederhana saja. Ini kita pakai batu bumbung medianya untuk biologis, sama jaring nelayan untuk mekanis. Ini kita bagi cuma 3 chamber saja karena space-nya kecil. Kalau terlalu banyak chamber juga menurut saya kurang efisiensi juga. Yang penting medianya itu kita maksimalkan saja. Ini untuk kapas juga ngepres sekali ya, jadi maksimal lah ini. Nah ini untuk chamber endapan, chamber pertama itu cuman kita pakai jaring nelayan saja 1 kilo untuk menahan kotoran-kotoran besar ya. Nah, jadi kotoran-kotoran nanti akan banyak terkumpul di chamber 1 ini, chamber endapan. Jadi kinerja kapas di chamber 2 itu lebih ringan teman-teman. Nah, ini pengalaman dari kolam kemarin juga. Ini kita isi air, niatnya mau langsung kita isi ikan juga hari ini, cuman ini enggak kita isi full kolamnya, jadi kita isi air cuman 50 sentian. Nah jadi ini leveling untuk chamber itu minimal ketinggian air itu sekitar 50 sentian, soalnya si owner itu punya anak kecil. Nah kalau kita isi full 60 cm, si owner itu khawatir barangkali anaknya terjatuh apa gimana. Jadi udahlah kita isi air 50 cm, jadi 50 cm insya Allah aman. Tapi kalau suatu saat mau di fullkan kolamnya juga bisa. Nah ini kita langsung masuk air ya. Ini dari waterfall juga lancar, dan tadi kita tes pakai ikan komet, ikannya aman. Jadi yaudahlah kita masukkan air full sama masuk ikan full. Nah ini skimmernya udah maksimal ya, karena kita pakai 2 pompa jadi nyetotnya itu cepet. Ini arusnya juga kuat ya, jadi insya Allah aman ini ikannya. Kita langsung masuk. Nah ini media biologis yang lama sama mekanis yang lama itu kita gabungkan juga untuk tambah-tambah di chamber. Viewnya ini lumayan bagus, persegi juga. Nah, tingginya juga 50 cm, menurut saya enggak kependekan juga. Mungkin lebih bagus kalau full ya, tapi
kita mengesampingkan fullnya dulu, tapi suatu saat bisa di full juga nanti kalau anaknya sudah besar. Nah, ini kita tinggal nunggu kayu untuk tutup chamber ya. Nah, kurang lebih seperti ini hasil akhir dari video kali ini teman-teman. Jadi semoga bisa membantu kalian atau menjadi referensi kalian kalau kalian mau membuat kolam untuk ikan koi. Nah, ini juga bisa dipakai untuk predator juga. Nah, jangan lupa like dan subscribe untuk membantu channel ini semakin berkembang teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.